bonek maning gembel Surabaya daripada dukung Persebaya cuk lebih baik dukung Arema bonek jatuh dibunuh saja. Kok bisa tiba-tiba ada nama Arema FC yang diajak ke Piala Presiden? Kenapa nggak Persebaya? Kenapa nggak Persija? Iri dong mereka. Subscribe channel ini agar kalian dapat info update sepak bola hari ini. Selamat datang di Bola Indonesia TV. Turnamen pramusim Piala Presiden akan segera bergulir. Banyak yang mempertanyakan kenapa ada nama Arema FC sebagai salah satu klub yang diundang. Padahal musim lalu peringkat Arema FC di Liga 1 hanya menempati di urutan ke-10. Masih banyak klub-klub lain yang lebih baik secara peringkat klasemen musim lalu. Kenapa nggak Persebaya ataupun Persija yang mempunyai peringkat lebih bagus dibandingkan Arema FC ini? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan alasan kenapa Arema FC turut berpartisipasi pada ajang Piala Presiden 2025. Ketua PSSI itu mengungkapkan bahwa tim asal kota Malang tersebut diundang karena berstatus sebagai juara bertahan Piala Presiden di edisi sebelumnya. Tahun ini kami mencoba formula yang berbeda, di mana seperti biasa kami mengundang juara Liga 1 dan juga juara Piala Presiden sebelumnya, ujar Erick Thohir. Guna meramaikan Piala Presiden 2025, juga diundang tim luar negeri yaitu Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Kedua tim tersebut akan bersaing dengan Persib Bandung, Arema FC, Dewa United serta satu tim yang berisi pemain terbaik tanah air dalam wadah Indonesia All Star. Kalau tujuannya untuk meramaikan, kenapa hanya 6 tim yang berpartisipasi di turnamen ini? Jadi nggak rame dong? Coba diambil 10 besar dari klasemen Liga 1 musim lalu. Pasti bakal meriah turnamen ini. Karena banyak fans dari banyak klub yang antusias dengan turnamen Piala Presiden ini. Sayang banget kan dengan total hadiah 11 miliar. Yang melebihi hadiah dari Liga 1 tapi antusiasnya sepi. Yah, tapi mau gimana lagi? Yang di atas sana ambil keputusan hanya 6 klub saja. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan? Ketika ditanya oleh salah satu wartawan kenapa Persija tidak diajak di turnamen ini, padahal Persija merupakan klub yang paling banyak dihadiri penonton dan juga pertandingan pembuka di Jakarta. Erick Thohir menjawab bahwa klub yang diundang ada kriterianya. Erick Thohir berharap Persija bisa juara Piala Presiden agar bisa diundang seperti Arema FC atau juara Liga 1. Lah, gimana mau juara Piala Presiden? Kan nggak diajak ya? Gimana caranya bisa juara? Mungkin soal supporter dan venue pembuka. Soal supporter kita tahu bahwa Persija punya basis supporter terbanyak dalam beberapa musim terakhir, Pak. Jika ditotalin dalam semusim, dan mainnya juga pembuka di Jakarta, Pak. Kenapa Persija nggak diajak ke Piala Presiden tahun ini? Terima kasih. Tentu klub-klub yang diundang tadi ada kriterianya. Ya, saya berharap Persija juga ke depan juara Piala Presiden biar bisa diundang. Kalau Persija bisa juara Liga pasti diundang gitu. Nah, kebetulan kategorinya tadi jelas. Kenapa Persib dan Dewa ranking 1, ranking 2? Kalau Persija pun ranking 2, ya pasti diundang gitu. Jadi kita tidak ada pilih-pilih karena apa dan kenapa, tapi ini bagian tadi penilaian yang kita berikan termasuk Arema yang memang juara daripada Piala Presiden sebelumnya gitu. Jadi itu alasannya. Jadi kita tidak pernah membedakan satu klub dan lainnya ya, atau mungkin karena penempatan lokasi enggak. Kita PSSI saya rasa sangat profesional, liga sangat profesional, dan tentu pilihan-pilihan itu tidak mudah, tetapi semua memang ada penilaian sendiri gitu. Bukan karena penilaian karena supporternya. Seperti ini menjadi terkesan nanggung turnamen ini jika tidak melibatkan sebagian besar klub Indonesia sendiri. Jika mau adain turnamen, sekalian saja gelar Piala Indonesia yang jelas-jelas dapat mengembangkan bakat-bakat baru. Karena semua kasta di Liga Indonesia berpartisipasi. Otomatis, pemain-pemain dari kasta bawah banyak yang akan terekspos.
Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia memang hanya memiliki satu kompetisi sepak bola resmi dengan format Liga. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Dan sekarang ada Liga 4 untuk klub amatir. Piala Indonesia, yang notabene adalah turnamen domestik antar klub negara ini, terakhir kali digelar pada 2018-2019. Sejak saat itu, Piala Indonesia belum bergulir lagi. Sementara itu, Piala Presiden yang sejatinya hanyalah ajang pemanasan sebelum bergulirnya Liga, saat ini akan memasuki tahun ke-7 penyelenggaraan. Perbedaan antara Piala Presiden dengan Piala Indonesia adalah dari segi keragaman tim peserta. Selama Piala Indonesia diselenggarakan, turnamen ini menjadi arena yang mempertemukan seluruh klub dari 3 level kompetisi sepak bola Indonesia. Tak ayal, peserta Piala Indonesia pun menjadi sangat banyak. Di edisi 2018 saja, jumlah tim peserta mencapai 128 klub. Lantaran sifat turnamen ini mengakomodasi semua level kompetisi. Pertemuan antara tim kecil melawan tim besar pun tidak jarang. Klub-klub yang bermain di Liga 2 atau Liga 3 beradu dengan tim dari Liga 1. Hal ini memberikan kesempatan para tim kecil untuk unjuk gigi, meski berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Apalagi tujuannya semua tim peserta adalah sama, yaitu mengangkat trofi Piala Indonesia. Yang diinginkan publik sepak bola Indonesia sebenarnya adalah Piala Indonesia, bukan Piala Pramusim dengan format undangan seperti ini. Masa harus jadi juara dulu atau runner up di Liga 1 untuk bisa ikut ajang turnamen sekelas pramusim seperti ini? Mending Piala Indonesia, lebih seru. Kali ini kita beralih ke kota Surabaya. Menjelang ulang tahun ke-98 Persebaya yang jatuh pada 18 Juni 2025, berbagai sudut kota Surabaya mulai dihiasi spanduk yang menggambarkan loyalitas supporter bonek dan bonita terhadap tim kebanggaan Bajul Ijo. Salah satu supporter bonek mengatakan bahwa tradisi ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang ulang tahun Persebaya. Bonek dan bonita membentangkan spanduk-spanduk dukungan mulai dari Bundaran Waru hingga wilayah Surabaya Utara. Bukan hanya Surabaya, bentangan spanduk ini juga sampai ke wilayah Sidoarjo. Namun, sangat disayangkan, beredar video oknum Aremania yang menyanyikan lagu rasis kepada supporter Persebaya ketika melihat bentangan spanduk Persebaya di wilayah flyover Sidoarjo. Bonek maning, gembel Surabaya, daripada dukung Persebaya, cuk. Lebih baik dukung Arema, bonek jatuh, dibunuh saja. Jika memang kerja dan mencari rezeki di wilayah rival, usahakan jangan membuat kegaduhan yang memancing amarah supporter rival ya lur. Gimana menurut kalian tindakan Aremania yang seperti ini, Rek? Jawab di komentar.